Setibanya di Jakarta pada 16 Agustus malam, para tokoh bangsa kebingungan untuk mendapatkan tempat dalam merumuskan naskah proklamasi. Karena kondisi malam yang sudah larut, akhirnya atas inisiatif Ahmad Soebardjo disepakati perumusan naskah akan dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Tempat itu dipilih karena punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Jadi para tokoh dapat dengan aman merumuskan naskah proklamasi. Soebardjo dan Hatta juga mempunyai kedekatan dengan Laksamana Maeda. Mereka sudah saling mengenal sejak sebelum masuknya Jepang ke Indonesia. Maeda sudah kenal dengan pelajar Indonesia saat menjadi atase di Den Haag dan Berlin pada 1930. Dari sinilah komunikasinya terjalin dengan Soebardjo dan Hatta. Dia mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia karena beranggapan bahwa akan sangat sulit bagi Jepang untuk menjaga ketertiban dan keamanan di sebuah wilayah yang membentang sangat luas. Barisan pemuda dan pelopor yang sudah mengetahui kekalahan Jepang juga tidak mungkin lagi diakomodir oleh Jepang. Syahrir yang sedari awal menentang pengaruh Jepang atas usaha-usaha kemerdekaan Indonesia tidak setuju jika perumusan naskah dilakukan di kediaman Maeda. Melalui Sukarni, ia memberikan naskah yang sudah terlebih dahulu disusun bersama rekan-rekan pemuda. Naskah tersebut berbunyi bahwa dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan-badan pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mempertahankannya. Soekarno-Hatta menilai naskah tersebut terlalu keras, hingga bisa membuat Jepang melakukan hal-hal yang malah merugikan bangsa Indonesia. Yang dikhawatirkan oleh golongan tua adalah Jepang justru mendukung Belanda untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Jadi, naskah proklamasi disusun dengan diskusi yang sangat seksama agar tidak ada peluang bagi Indonesia dan Jepang untuk saling berhadapan dalam konflik yang merugikan bangsa Indonesia. Menurut Hatta, revolusi hanya dapat dicapai dengan kekuatan, tetapi kekuatan Indonesia masih belum memadai. Selain itu, musuh-musuh nyata orang Indonesia yang harus dihadapi bukanlah tentara Jepang yang kehilangan kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan, tetapi Belanda yang sedang mempersiapkan untuk menekan rakyat Indonesia lagi. Maka konsekuensinya adalah ada frasa-frasa yang harus dicoret dan diganti dengan frasa yang lebih tepat. Frasa perebutan kekuasaan yang senada dengan keinginan Syahrir dan para pemuda atau penyerahan kekuasaan diganti dengan pemindahan kekuasaan. Kata diusahakan diganti dengan diselenggarakan. Frasa pemindahan kekuasaan dijadikan sebagai terjemahan dari Gyosheken Noiten, yang berarti pemindahan pengawasan administratif. Sedangkan frasa penyerahan kekuasaan dalam bahasa Jepang dapat diartikan sebagai Suken no Tokoroto. Frasa pemindahan kekuasaan secara tersamar bisa diartikan juga sebagai pemindahan kekuasaan politik. Sedangkan frasa dengan cara seksama ditafsirkan sebagai tanpa melibatkan tindakan para pemuda yang ingin melakukan pemberontakan pada 16 Agustus 1945. Terakhir, frasa dalam tempo sesingkat-singkatnya diartikan sebagai dilakukan sebelum sekutu mendarat.
Ketika konsep naskah itu selesai, Soekarno menyarankan agar mereka yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi ikut menandatangani selaku wakil bangsa Indonesia. Saran tersebut ditentang oleh golongan muda yang tidak setuju jika naskah proklamasi ditandatangani oleh anggota PPKI hasil bentukan Jepang. Mereka menolak karena kemerdekaan Indonesia merupakan jerih payah seluruh elemen bangsa. Akhirnya Sayuti Melik mengusulkan Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi dan mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia setelah diketik. (17 Agustus 1945), matahari mulai menaik. Kabar telah tersiar. Proklamasi akan dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Orang-orang sudah banyak berkumpul di halaman, menunggu pernyataan kemerdekaan. Di dalam rumah, Soekarno masih menunggu kedatangan Hatta. Dia memerlukan sosok Hatta untuk mendampinginya ketika membacakan teks yang ditandatangani oleh mereka berdua. Hingga pada pukul 10:10 waktu Indonesia bagian Barat, keduanya keluar menuju teras depan rumah, dan Soekarno pun mulai membaca teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Rangkaian peristiwa ini yang kemudian menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya Republik Indonesia terbentuk oleh berbagai perbedaan pendapat. Namun pada akhirnya, perbedaan itu pula yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia.